Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kita bisa kembali beribadah lagi. Kita mau siapkan hati kita. Meskipun kita ibadah dari rumah masing-masing, tapi kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Supaya penyertaannya, kuasanya, sukacitanya, berkatnya melimpah atas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan lembut katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, Engkau baik buat kami Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa tetap ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada dengan kekuatan, dengan kesehatan dari Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Mari sama-sama sembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saudara, kita mau pujikan lagu yang kedua. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau minta berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasanya limpah mengalir atas hidup kita. Haleluya. Kita mau sama-sama pujikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
katakan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sungguh luar biasa, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang urapi, Engkau yang berkati Tuhan. Supaya setiap perkataan yang disampaikan boleh jadi berkat yang limpah buat kami. Tuhan, dan kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Kalau sudah sekian bulan lamanya kami tidak berjumpa satu sama lain Tuhan.
Tuhan, kami percaya Tuhan, meskipun secara fisik kami jauh Tuhan, tapi di dalam roh kami dekat Tuhan, di dalam roh kami tetap satu Tuhan, dan kami mau terus saling mendoakan, kami mau terus saling menguatkan Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya tetap sehat Tuhan, dalam ekonomi juga Engkau yang cukupi Tuhan, apa yang jadi keperluannya Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau menyiapkan hati kami buat dengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online GPPS Tropodo. Senang sekali melihat saudara semua bergabung dalam ibadah online ini. Mari kita berdoa saudara supaya ibadah pagi ini membawa sesuatu dalam kehidupan kita, dan yang terlebih penting adalah mengubahkan sesuatu dalam hidup kita sehingga kita jadi lebih mengasihi Tuhan, bertumbuh lebih lagi ke arah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan lagi melanjutkan dari kitab Kejadian. Kalau di waktu yang lalu saya menyampaikan tentang 7 hal penting yang ada dalam Kejadian Fatsal 1 yang perlu diketahui oleh orang percaya. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan Kejadian Fatsal yang kelima. Di sana dicatat tentang seorang yang bernama Henoh, dan kita akan belajar bagaimana Henoh hidup bergaul dengan Allah. Mari saudara kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Kejadian Fatsal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, ayat 21. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Terakhir 24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pertama kalinya dicatat di dalam Alkitab mengenai seorang yang bergaul dengan Allah. Atau dalam terjemahan lain dikatakan berjalan dengan Allah, dan ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Nanti kalau saudara baca seluruh Kejadian Fatsal yang kelima, di mana Alkitab mencatat orang-orang yang hidup keturunan dari Adam, mulai Adam sampai dengan Nuh, maka saudara akan menemukan bahwa semua orang itu menemui akhir hidupnya seperti orang pada umumnya, yaitu mati. Tapi ada satu orang yang luar biasa dicatat di sini, yaitu Henoh. Dikatakan Henoh tidak ditemukan lagi. Karena apa? Ia telah diangkat oleh Allah. Sementara yang lainnya mati, ternyata Henoh ini diangkat oleh Allah. Ada sesuatu yang luar biasa. Apakah itu? Hidup bergaul dengan Allah, hidup berjalan dengan Allah. Dan inilah yang akan kita pelajari pagi ini. Saudara, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada saudara seperti yang saudara lihat di layar. Ini adalah grafik atau diagram atau gambar yang menjelaskan bagaimana Adam hidup. Jadi Adam hidup sekian tahun dan kemudian dia mempunyai anak Set. Kemudian Set hidup sekian tahun, dia mempunyai anak Enos, dan seterusnya sampai kepada Henoh. Henoh adalah generasi yang ke-7 dari Adam. Dan saudara lihat di sini, Henoh ini hidup 365 tahun, setelah itu dia tidak ada lagi, sebab dia diangkat oleh Allah. Saudara, pagi ini mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa berjalan dengan Allah. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pagi ini. Mari kita mulai dengan yang nomor 1, yaitu komitmen. Saudara, ketika
orang percaya ketika saudara dan saya mau berjalan dengan Allah, maka dibutuhkan komitmen. Mari saya tunjukkan satu ayat kepada saudara dalam Amos 3 ayat 3. Di sana dikatakan demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum, apa saudara? Berjanji. Haleluya. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa orang itu tidak bisa berjalan bersama-sama secara otomatis, saudara. Ketika orang berjanji bersama-sama, berkomitmen bersama-sama, maka orang itu akan mulai berjalan bersama-sama, saudara. Berjanji. Saudara, ayat ini menjelaskan kata-kata yang dijelaskan dalam Alkitab tentang berjalan bersama Allah. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, Henoh memiliki hidup yang luar biasa. Dia memberikan hidupnya kepada Allah dan dia berjalan dengan Allah. Kalau kita lihat arti namanya, Henoh itu arti namanya adalah dikhususkan. Siapa bapaknya Henoh ini, saudara? Mengapa dia memberi nama seperti ini? Kita melihat di Alkitab bahwa Henoh ini ayahnya bernama Yared. Yared memutuskan untuk memberikan satu nama kepada anaknya yang luar biasa, yaitu Henoh. Dikhususkan. Mungkin sesuatu terjadi dalam hidup Yared dan Yared mulai mengerti tentang Allah, dan kemudian Yared memutuskan untuk memberikan nama kepada anaknya, yaitu Henoh, artinya dikhususkan. Jadi mulai dari kecil Henoh ini didorong untuk punya komitmen berjalan bersama-sama dengan Allah, saudara. Dan saudara, satu hal yang perlu kita lihat di sini, berjalan bersama dengan Allah itu tidak terjadi secara otomatis. Nah, saya mau tekankan dulu yang nomor satu, berjanji atau perjanjian. Saudara, kalau kita lihat kata-kata perjanjian, berjanji, komitmen, ini adalah sesuatu kata-kata yang penting. Berapa banyak kadang-kadang orang beriman, datang beribadah, datang ke gereja, sudah menjadi orang Kristen sekian lamanya, namun mereka belum pernah membuat satu perjanjian dengan Allah. Mereka belum pernah mengutarakan dari mulutnya, ya Tuhan, aku mau berjalan dengan Engkau, aku mau hidup untuk Engkau. Saudara, ini semua membutuhkan komitmen dan tidak terjadi secara otomatis begitu saja. Tuhan menantikan komitmen saudara dan saya untuk lebih lagi bertumbuh dan mengenal Allah lebih lagi. Mari saudara, kalau saudara belum pernah membuat komitmen seperti itu, pagi ini saat saudara bergabung dalam ibadah online ini bukan satu kebetulan. Mari izinkan saya mendorong saudara, mari saudara buatlah komitmen itu. Kalau engkau belum pernah membuka mulutmu untuk berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau, hari ini adalah saat yang tepat untuk saudara melakukannya. Perjanjian itu sesuatu yang penting. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, saudara, ketika orang membuat perjanjian, orang itu akan mungkin menulis, menandatangani perjanjian itu, atau mungkin memberikan cap jempolnya di atas perjanjian itu. Bahkan kadang perjanjian harus diberikan meterai. Mengapa? Karena namanya perjanjian itu begitu penting, saudara. Dan itu yang harus juga kita miliki sebagai orang beriman. Kita mau punya satu komitmen yang nyata di hadapan Allah. Saudara, mari izinkan kami mendorong saudara. Mari saudara buat komitmen itu. Untuk apa? Untuk mengkhususkan hidup kita kepada Allah. Saudara, mengapa saya katakan bahwa berjalan dengan Allah atau bergaul dengan Allah ini tidak secara otomatis terjadi? Kalau saudara lihat dalam gambar ini, maka saudara bisa melihat bahwa Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, itu semuanya tidak otomatis dicatat mereka berjalan dengan Allah, saudara. Hanya Henoh yang dicatat dia hidup bergaul dengan Allah, dia hidup berjalan dengan Allah karena memang dia mau untuk berjalan dengan Allah, saudara. Sementara nama-nama yang lain tidak dicatat sejelas seperti itu, saudara. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa hidup Henoh
Ketika dia hidup berjalan dengan Allah, bergaul dengan Allah, dia tidak hidup dalam suatu kondisi yang ideal di mana semua orang baik, di mana semua orang mungkin takut akan Allah. Ternyata tidak seperti itu, Saudara. Lalu apa yang terjadi dalam zamannya Henokh? Dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dicatat demikian. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, diulangi beberapa kali bahwa Henokh hidup bersama dengan orang-orang fasik, saudara. Sehingga kemudian Tuhan berbicara melalui Henokh untuk menyatakan nubuatan tentang akhir zaman di mana Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Namun yang ingin saya tekankan di ayat ini adalah situasi di mana Henokh hidup saat itu. Henokh hidup dikelilingi oleh orang fasik dengan perbuatan-perbuatan mereka yang fasik, bahkan dengan semua kata-kata nista mereka diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik itu. Demikian yang dicatat Alkitab. Saudara, bayangkan Henokh ini hidup dalam suatu zaman yang betul-betul bejat, saudara. Namun Henokh punya komitmen. Apa komitmen Henokh? Hidup bergaul dengan Allah. Saya mau tunjukkan sesuatu buat saudara. Kembali kepada gambar yang tadi, saudara. Kalau saudara lihat di sini, saudara dapat melihat dan saudara bisa menarik satu garis bahwa ternyata Henokh itu masih bertemu dengan Adam, saudara. Oh ya? Iya, saudara. Kalau saudara lihat dalam grafik ini, Adam hidup sekian lamanya dan kemudian punya anak Set, punya cucu Enos, punya canggah Kenan dan seterusnya, saudara, sampai nomor yang ketujuh Henokh. Henokh ini masih punya kesempatan untuk bertemu dengan Adam. Dan saudara, mungkin Henokh suka bermain-main bersama dengan Adam. Mungkin Henokh suka bertanya bagaimana penampakan Allah waktu di Taman Eden itu. Apa yang terjadi di Taman Eden? Mengapa kok, saya nggak tahu manggilnya apa, saudara, kakek buyut atau apa sampai keturunan yang ketujuh, saudara. Mengapa engkau kakek Adam tidak menaati perintah Allah? Mengapa engkau jatuh dalam dosa? Dan kemudian mungkin Henokh belajar begitu banyak hal dari Adam. Dan kemudian akhirnya Henokh memutuskan, ya saya mau mulai mencari Allah. Saya mau mulai hidup bergaul dengan Allah. Dan itu kemudian yang dilakukan Henokh. Namun saudara, kita melihat bahwa ternyata di dalam zaman Henokh, orang-orang hidup tidak takut akan Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan orang-orang fasik itu juga disebutkan orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, ungodly, tidak mau menghargai Allah, saudara. Saudara bayangkan hanya dalam keturunan yang ketujuh setelah Adam, bahkan di keturunannya Henokh, di generasinya Henokh, mereka masih bisa bertemu dengan Adam, saksi hidup, saksi pertama, orang yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Generasi Henokh hidup bersama-sama dengan Adam, saudara. Namun ternyata namanya kalau orang berdosa, tipu daya dosa, sekalipun mereka bertemu dengan Adam, mereka tetap memiliki cara hidup yang jahat, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan berbicara melalui Henokh untuk menegur mereka, seperti yang dicatat dalam Yudas 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saudara bayangkan, inilah bahayanya dosa, saudara. Dan kalau kita lihat dalam zaman sekarang, dosa bertambah-tambah, bahkan akan mencapai puncaknya di akhir zaman. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, pagi ini kita diingatkan, pagi ini kita didorong, saudara. Mari kita memiliki hidup yang mau bergaul dengan Allah. Amin, saudara. Saudara bisa katakan satu sama lain kepada orang yang ada di sebelah saudara, ayo kita hidup bergaul dengan Allah. Kita hidup berjalan dengan Allah. Haleluya. Saudara,
Mari buat komitmen itu. Kalau saudara belum pernah membuat komitmen itu, buatlah saudara. Yang kedua yang akan kita lihat saudara, continue. Apa artinya berjalan dengan Allah itu harus continue. Continue itu dari bahasa asing yang sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan continue itu artinya berkesinambungan, berkelanjutan, terus-menerus. Saudara, saat orang percaya mau hidup berjalan dengan Allah, bergaul dengan Allah, maka kita harus melakukannya secara kontinu, saudara, terus menerus. Bukan sekedar hari ini jalan dengan Allah, besok enggak, tahun ini jalan dengan Allah, tahun depan stop dulu, tahun depan lagi ya saya mau berjalan dengan Allah lagi. Yang diinginkan Tuhan adalah sejak saudara buat komitmen itu, saudara terus melakukannya dengan penuh kesetiaan dan ketekunan. Saudara lihat hidup Henokh. Dicatat Henokh hidup 65 tahun, kemudian dia punya anak, dan kemudian dia melanjutkan hidupnya lagi 300 tahun, dia hidup bergaul dengan Allah. Kelihatannya saudara, Henokh ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah setelah dia berusia 65 tahun. Mungkin dia memiliki satu pengalaman pribadi dengan Allah dan dia mulai memutuskan mengambil komitmen itu, saya mau berjalan dengan Allah. Dan sejak dia memutuskan hal itu 300 tahun saudara, Alkitab mencatat 300 tahun secara utuh Henokh hidup bergaul dengan Allah. Tidak on and off saudara, tidak jatuh bangun, dia terus berjalan dengan Allah, dengan setia, dengan tekun. Dan ini yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita berbicara angka 300 saudara, mungkin saudara ingat kadang-kadang saat kita belajar kemah suci saudara, di sana dicatat bahwa pagar halaman keliling kemah suci itu adalah 300 hasta. Kemah suci seluruhnya panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta, sehingga sekeliling kemah suci itu 300 hasta. Angka 300 dalam kemah suci itu mengingatkan kita kepada hidupnya Henokh. Henokh hidup 300 tahun berjalan dengan Allah, dengan setia, dengan tekun, dan ini yang juga harus kita kerjakan sama-sama. Hari-hari ini saudara, kita mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan dengan kondisi situasi pandemik seperti ini. Saudara, saya mau mendorong saudara sebagai seorang hamba Tuhan, jangan sampai iman saudara kendor, jangan sampai semangat saudara kendor. Amin saudara, tetap semangat beribadah, tetap semangat mencintai Tuhan, tetap semangat bersaat teduh, sekalipun mungkin banyak hal yang dibatasi dalam hidup kita. Saudara, tetaplah semangat berjalan bersama dengan Allah, jangan kendor. Jangan jatuh dan bangun saudara. Saudara tetap tekun berjalan bersama dengan Allah. Hari-hari ini kadang-kadang kita melihat banyak orang mengalami kesulitan dan mungkin juga ada orang yang mulai berkata, sudah saya tidak mau mempedulikan Allah lagi. Oh, jangan seperti itu. Kalau saudara tahu ada orang yang seperti itu, kuatkan, dorong saudara, doakan, nasihati, berikan nasihat dari firman Tuhan saudara. Mengapa? Karena ini bisa menjadi masa-masa ujian bagi kita semua orang-orang beriman. Apakah kita mau tetap semangat untuk melayani Tuhan, tetap semangat mengasihi Tuhan, atau hanya sampai di sini semangat kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup Henokh bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Memberikan contoh yang jelas buat saudara dan saya. Kita harus terus berjalan. Terus saudara, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Ingat istri Lot menoleh ke belakang jadi tiang garam. Saudara, hari-hari ini tahun 2020 diawali dengan kesulitan. Bahkan orang juga berkata, sampai kapan kesulitan ini? Sampai kapan semuanya bisa pulih kembali normal? Ada yang bilang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu dengan jelas. Tapi firman Tuhan berkata, tetap kuat saudara. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Continue. Haleluya. Poin yang terakhir saudara. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus punya komitmen, kita harus melakukannya dengan continue. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan pagi ini adalah
Berjalan bersama dengan Tuhan juga berarti kita harus siap dikoreksi. Akan selalu ada koreksi-koreksi dalam kehidupan kita. Saudara, berjalan dengan Allah bukan berarti kita tidak menggunakan akal budi kita. Bukan berarti kemudian kita mematikan akal pikiran kita sepenuhnya, kita tidak berpikir apa-apa lagi, saudara. Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Mengapa saya katakan demikian? Siapakah yang menciptakan otak kita, saudara? Tuhan. Dan Alkitab berkata ketika kita percaya kepada Tuhan, pikiran kita dikuduskan, sehingga kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap akal pikiran kita. Karena akal pikiran kita juga bisa dipakai oleh Allah untuk memuliakan Allah. Loh, lalu apa artinya berjalan dengan Allah? Berjalan dengan Allah artinya kita juga bisa tetap memakai pikiran kita, tapi kita harus siap untuk dikoreksi. Berjalan dengan Allah berarti kita siap untuk dikoreksi. Belajar untuk menerima koreksi dengan sikap yang baik. Kadang-kadang mungkin kita bisa melakukan kesalahan, saudara. Saat kita berjalan dengan Allah, kita ingin memperkenankan hati Allah. Mungkin kadang-kadang kita bisa membuat kesalahan. Tapi yang penting adalah kita harus siap untuk dikoreksi. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya berikan satu contoh, saudara. Dari Kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Dari kehidupan Raja Daud dan Nabi Nathan. Saya bacakan mulai ayat yang kedua. Berkatalah Raja, ini Raja Daud, saudara. Berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu ayat 3, berkatalah Nathan. Siapakah Nathan ini? Nathan adalah nabi. Berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ayat yang keempat, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Saudara bisa baca ayat-ayat berikutnya dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Secara singkat kita mengerti bahwa ternyata yang disampaikan Nathan di ayat yang ketiga tadi, waktu dia berkata kepada Daud, ternyata keliru, saudara. Keliru. Mengapa? Ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang dapat dipikirkan Nathan. Tapi Tuhan menghargai apa yang disampaikan Nathan. Tuhan mengatakan bukan seperti itu, ada yang lebih baik lagi. Dan Nathan juga siap untuk dikoreksi, saudara. Kembali kepada kisah ini. Kalau saudara lihat di sini, Raja Daud punya satu kerinduan yang baik, saudara. Apa kerinduannya? Membangun rumah Allah. Saudara, kalau kerinduan yang jelek, kerinduan yang berdosa sudah pasti harus dibuang. Sudah pasti harus disingkirkan jauh-jauh. Tapi kita sekarang berbicara tentang satu kerinduan yang baik. Satu hal yang baik. Dan Raja Daud berpikir, saya punya rumah yang indah dan saya ingin supaya tabut Allah juga punya satu tempat kediaman yang baik. Jadi saya mau membuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Dan kemudian disampaikan hal itu kepada Nathan. Nathan sebagai seorang nabi, seorang hamba Allah. Kelihatannya Nathan berpikir dengan pikirannya dan dia melihat ini kerinduan yang baik. Tidak ada salahnya Daud membuat rumah bagi Allah. Baik, satu kerinduan yang baik. Sebab itu Nathan berkata, baik. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nathan dapat melihat bahwa Daud hidupnya disertai Tuhan, Nathan juga disertai Tuhan, sehingga kerinduan yang baik yang dipikirkan oleh Raja Daud dan kemudian Nabi Nathan juga berpikir kelihatannya baik-baik saja, oke, bisa dijalankan. Namun ternyata ini yang penting kita pelajari sekarang, saudara. Berjalan dengan Tuhan itu selain kita memakai pikiran kita untuk mengambil keputusan, di mana kita perlu mengambil keputusan, yang lebih penting adalah kita siap untuk dikoreksi.
Amin, saudara. Karena apa? Kadang-kadang pikiran kita terbatas. Kita biasanya berkata, pikiranku dan pikiranmu jauhnya seperti bumi dan langit, saudara. Sebab itu kita harus siap untuk dikoreksi. Sebelum kita mengambil keputusan, saat kita mengambil keputusan, bahkan sesudah kita mengambil keputusan, kita juga harus mau menerima koreksi. Kembali ke cerita 2 Samuel pasal yang ke-7, setelah Nabi Nathan mendengar koreksi dari Tuhan, Nabi Nathan tidak malu untuk kembali kepada Daud dan kemudian mengatakan kepada Daud, Daud, ada firman Tuhan yang disampaikan kepadaku. Bukan engkau yang akan membangun rumah Allah, melainkan keturunanmu, Salomo. Dan kemudian kita tahu bagaimana Salomo membangun bait Allah yang megah. Saudara, mungkin Daud bertanya kepada Nabi Nathan, loh kemarin katanya boleh, tapi tidak dicatat demikian di Alkitab. Semuanya sama-sama mengerti, baik kita terima koreksi dari Allah. Saudara, sekali lagi kalau ada pilihan yang jahat dan yang baik, pilihan yang berdosa dan yang berkenan kepada Allah, yang cocok dengan firman Tuhan, pasti kita pilih yang berkenan kepada Allah, yang baik. Di antara yang baik kita bisa berpikir, kita bisa berdoa, kita bisa mencari mana yang terbaik, dan kita tetap siap untuk dikoreksi. Berjalan dengan Allah, bergaul dengan Allah berarti kita harus punya hati yang selalu terbuka untuk menerima koreksi dari Tuhan. Satu contoh lagi yang unik, saudara. Dalam hidup Rasul Paulus, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-6. Demikian, mereka, siapakah mereka ini? Rasul Paulus bersama dengan timnya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Stop di sini dulu. Saudara, kelihatannya Rasul Paulus bersama dengan timnya ini mereka berdoa dan mereka memikirkan setelah mereka dari tanah Frigia, tanah Galatia, selanjutnya kita mau kemana ya? Saudara, uniknya Roh Kudus tidak menunjukkan langsung harus ke kota ini. Tidak demikian, saudara. Roh Kudus hanya memberikan damai sejahtera, pimpinan, sukacita, petunjuk. Saudara, menuntun mereka dari kota ke kota. Dan ketika mereka mulai berpikir, tanah Frigia, tanah Galatia, sebelahnya adalah tanah Asia. Mulai masuk wilayah Asia. Kelihatannya tidak ada salahnya juga untuk masuk kepada tanah Asia, saudara. Mereka berpikir, mereka memikirkan bukan hanya satu orang, saudara. Mereka, Paulus bersama dengan timnya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka mau masuk ke tanah Asia. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Apa yang mereka lakukan? Taat, saudara. Ketika Roh Kudus memberikan koreksi dalam hidup kita, karena Roh Kudus mau menuntun saudara dan saya untuk berjalan dengan Allah, untuk hidup bergaul dengan Allah, kita harus siap untuk dikoreksi. Saudara, Roh Kudus tidak memberitahu, jangan ke Asia, langsung ke kota ini. Tidak demikian. Roh Kudus hanya berkata, jangan, kalau ke Asia jangan. Oke Roh Kudus, lalu kemana? Kamu pikirkan, kamu berdoa lagi. Saudara, unik sekali bukan? Roh Kudus tidak menunjukkan langsung harus ke kota mana. Sehingga ayat berikutnya, usaha kedua. Saya catat sebagai usaha kedua di ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, nah kalau saudara lihat di peta ini, setelah melewati tanah Galatia, Frigia, mereka kemudian tidak boleh ke Asia, mereka jalan terus ke arah barat. Mereka sampai di Misia. Setelah sampai di sana, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka lagi, saudara. Setelah sampai di Misia, mungkin mereka mulai berpikir, selanjutnya dari Misia mau kemana ya? Sebelum mereka menyeberang, atau mungkin mereka berpikir ini kan masih banyak daratan, saudara, yang bisa dilayani, bisa dijangkau. Mereka mau ke Bitinia, tapi ternyata lagi-lagi mereka dicegah oleh Roh Yesus. Saudara, dikoreksi lagi. Saudara, dan mereka juga tidak protes. Mereka mengatakan, oke, kalau dicegah
Perga, tidak boleh masuk ke Bitinia, lalu kita harus kemana? Nah, kemudian setelah sampai di Misia itu usaha ketiga. Setelah melintasi Misia diselesaikan, mereka sampai di Troas. Mereka akhirnya sampai di Troas, saudara. Mereka melayani di situ. Dan kemudian datanglah firman Tuhan seperti yang sering kita baca, saudara. Di Troas inilah Paulus mendapatkan penglihatan di mana ada orang dari Makedonia melambai-lambaikan tangan kepada Paulus. Mari Paulus datang kemari, tolong kami. Dan disitulah Paulus mengambil kesimpulan Tuhan mau mereka untuk menyeberang ke daerah Makedonia, ke Neapolis, dan kemudian sampai di kota Filipi. Saudara, unik sekali. Dari tanah Frigia dan Galatia, Tuhan tidak langsung menunjukkan mereka, oke Paulus, sekarang kamu langsung ke Makedonia, ke kota Filipi, sebab di situ ada pekerjaan besar yang harus dikerjakan. Kita tahu, saudara, cerita bagaimana Paulus dan timnya membangun jemaat di Filipi. Mereka dipenjara, penjaranya roboh, kepala penjara diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, berdirilah gereja di Filipi. Ternyata cara Tuhan menuntun Paulus bersama timnya begitu unik. Melalui kota demi kota, Paulus dan timnya diizinkan untuk berpikir, menyusun rencana, menyusun strategi. Mereka berpikir ke kota mana berikutnya sebaiknya mereka berkunjung. Dan Tuhan juga mengkoreksi mereka. Mengapa Tuhan tidak langsung menunjukkan harus ke sini? Supaya saudara dan saya belajar untuk menerima koreksi. Bayangkan, saudara, kalau seandainya hidup kita sudah diatur begitu detail, harus ke sini diberitahu semua, hidup kita jadi seperti robot, saudara. Dan kemudian kita juga tidak bisa belajar untuk menerima koreksi. Tapi cara Roh Kudus menuntun kita, cara Allah membawa kita berjalan itu begitu unik. Dan yang penting yang kita pelajari hari ini adalah kita harus mau siap untuk menerima koreksi. Mari kita tanya pada diri kita sendiri pagi ini, saudara. Kalau saya dikoreksi, apakah saya mau terima? Apakah saya mau menerima teguran itu? Koreksi dalam bahasa lain adalah teguran. Kadang-kadang berapa banyak orang tidak mau menerima teguran. Amsal 12 ayat yang pertama mencatat demikian, saudara. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dalam bahasa yang lain dikatakan, siapa yang mencintai petunjuk, instruksi, arahan, saudara. Siapa yang mencintai arahan, dia mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran, teguran adalah koreksi. Orang yang benci kepada koreksi, maka orang itu dikatakan firman Tuhan, orang itu dungu. Berarti kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus siap untuk dikoreksi. Kita semua masih bisa berbuat kekeliruan. Pendeta juga masih bisa berbuat kekeliruan. Saudara, kalau kita sadar bahwa orang itu bisa dikoreksi, maka kita akan dengan mudah bisa mengampuni orang lain. Memang tidak ada orang yang sempurna, kadang-kadang bahkan Nabi Nathan pun salah ucap, saudara. Paulus dan timnya sempat salah strategi, saudara. Dan kita semua juga mungkin saja melakukan kesalahan. Tapi sepanjang kita mau dikoreksi, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk terus hidup berjalan bersama dengan Allah. Seperti Henokh, dalam perjalanan 300 tahun, saya percaya Henokh punya begitu banyak pengalaman bersama dengan Allah. Dan Henokh mau terus hidup berjalan bersama dengan Allah. Mari saudara, lihat kiri kanannya, tanya pada mereka yang ada di kiri kanan saudara. Saya ini kira-kira kalau dikoreksi mau terima enggak ya? Haleluya. Kalau saudara tidak mau dikoreksi, pagi ini bertobat saudara. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus selalu siap menerima koreksi. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dalam terjemahan lain untuk koreksi, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, dalam terjemahan lain menjadi komplit untuk setiap perbuatan baik. Saudara mau jadi komplit, terimalah koreksi. Saudara mau jadi komplit, berjalanlah dengan Allah. Miliki komitmen itu, lakukan dengan tekun setia secara kontinu dan siap untuk dikoreksi. Saya tutup dengan satu ayat, saudara. Dicatat dalam Ibrani Fatsal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Mari saya ajak saudara untuk baca ayat ini bersama-sama. Dari manapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, saudara lihat ayat ini di layar dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Karena iman, Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Saudara, Henokh diangkat oleh Allah karena dia berjalan dengan Allah, berkenan kepada Allah, hidup bergaul dengan Allah. Mari saudara, pagi ini kita belajar dari hidup Henokh. Mari kita buat komitmen itu. Kalau saudara sudah buat komitmen itu, lanjutkan dengan setia, dengan tekun secara kontinu. Dan ketika kita melanjutkan berjalan dengan Allah, siaplah untuk menerima koreksi. Kadang koreksi bisa datang dari Allah langsung, kadang koreksi Allah bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk mengkoreksi kita. Dan kita harus siap untuk menerima koreksi itu. Sehingga hidup kita jadi komplit, kita berkenan kepada Allah. Dan kita siap untuk diangkat oleh Allah. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Dan kita serahkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam tangan Tuhan. Supaya Roh Kudus menuntun kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi ini, buat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, kami pelajari. Tuhan, kami mau hidup seperti Henokh, kami mau berjalan dengan Allah, kami mau memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari tolong kami, umat-Mu, berapa banyak yang mengikuti Tuhan ibadah online pagi ini Tuhan. Kami siap untuk berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami umat-Mu yang kami belum pernah membuat komitmen untuk berjalan bersama dengan Engkau, mari Tuhan pagi ini kami mau buat komitmen itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mengikuti ibadah online pagi ini, saat ini, saudara mendengarkan ibadah online ini, dan saudara mau untuk membuat komitmen berjalan bersama dengan Allah, mari saudara angkat tanganmu, dimanapun saudara berada, tunjukkan kepada Allah, dan katakan, Tuhan, aku mau buat komitmen itu, aku mau hidup berjalan bersama dengan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau lihat tangan umat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu yang dengan penuh kerendahan hati, kami mau mengatakan, ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, ini tangan kami, ini hati kami, ini komitmen kami, ini janji kami pagi ini. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Tolong Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau bergaul bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan, kami mau mengkhususkan hidup kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, ini perjanjian kami hari ini Tuhan. Ini komitmen kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya
Tuhan yang akan tuntun, Tuhan yang akan tolong kami umat-Mu, yang kami mau untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Turunkan tangan-Mu saudara. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang terus pimpin kami, untuk kami terus boleh berjalan bersama dengan Engkau. Sekalipun banyak tantangan di sekeliling kami, Tuhan kami percaya kami sanggup melewatinya bersama dengan Engkau, karena kami terus bergaul dengan Engkau, berjalan dengan Engkau. Mari Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar pagi ini, tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap berjalan dengan Engkau, berketerusan Tuhan, berkelanjutan, terus menerus. Bahkan kami juga siap untuk menerima koreksi dengan sikap yang baik, karena kami percaya Tuhan, kami mau terus diubahkan, kami mau terus dibentuk seperti bejana di tangan penjunan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah online pagi ini. Mari Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat untuk melayani, untuk mewujudkan ibadah online ini. Mari Tuhan, Kau yang berkati mereka berlipat kali ganda. Kami siap Tuhan untuk diutus, untuk dikirim keluar Tuhan, menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala dimanapun kami berada, di rumah kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, pelayanan kami, lingkungan kami, tetangga kami. Kami siap Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan bawa kami pergi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menggarami orang-orang di sekeliling kami. Kami siap untuk menyatakan kepada mereka cara hidup kami yang berbeda, karena kami hidup berjalan dengan Allah, bergaul dengan Allah seperti Henokh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan menjadi berkat buat orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat kondisi yang sulit yang kami hadapi hari-hari ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tetap pegang kendali. Engkau tidak akan membiarkan kami bergumul sendirian. Ini semua tidak akan melebihi kekuatan kami. Ini semua ada waktunya. Bahkan kami percaya kami akan sanggup cakap melewati semuanya bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, berkatilah pemerintahan kami, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, di mana kami berada. Mari Tuhan yang tolong supaya kami semua Tuhan bisa bersama-sama mengatasi kondisi ini Tuhan. Berikan hikmat buat pemerintah Tuhan, berikan ketaatan kepada masyarakat ya Tuhan, supaya semua kondisi ini bisa sama-sama diatasi dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa memohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu atas setiap hidup kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya meskipun virus masih ada di luar sana, bersama dengan Engkau Tuhan sudah beri kami hikmat untuk jaga kesehatan, untuk jaga diri dengan baik, dan kami percaya tangan-Mu ada beserta kami. Mari Tuhan, tolong kami, jagai kami umat-Mu, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri semuanya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami mau mohonkan berkat-Mu. Mari saudara, kita buka tangan kita. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami, hari demi hari, langkah demi langkah, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan saudara, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tetap semangat berjalan bersama dengan Allah. Haleluya.